RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Barat. Iya. Iya, Oh iya. Serengseng. Serengseng. Dekat Pos Pengumben. Dekat. Pos Pengumben terus joglo. Oh iya. Bapak sehari-hari apa kegiatannya? Sekarang lagi nganggur Pak Haji. Ibu sehari-hari apa Ibu rumah kegiatannya? tangga. Hah? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Mbaknya apa kegiatan sekarang? Kuliah Kuliah di mana? di BSI, BSI. Jurusannya apa? Sistem Informasi. Oh iya. Semester berapa? Semester 6. Oh iya. Jadi ngambil S1. Nah, ini yang tahu RDAY Bapak, Ibu atau Mbaknya? Nih. Bapak. Iya. Apa yang tertarik dari ilmu RDAY? Kok Bapak maksain sekarang sedekah 10 juta? Ya awalnya gini Pak Haji. Saya ini kan Deketin mic-nya. ya, saya kan dulu pemain MLM. MLM, Iya. multi level marketing. NASA, kantornya di Jogja. Ya. Pas Covid kemarin itu anjlok. Anjlok. Ya, sampai sekarang Bukannya orang pada nanem. NASA bukan pupuk. ya ada, tapi kalau untuk pupuk ada, terus untuk kecantikan. Oh, ada. Macam-macam sekarang udah komplit Pak Haji. Oh iya. Terus itu omsetnya turun sampai sekarang untuk naik susah banget Pak Haji. Oh. Ketika saya lagi omset lagi turun gitu, ada saudara nawari investasi gitu. Saya nggak punya duit, karena saya kan harus tanggung jawab sama keluarga supaya saya punya penghasilan. Akhirnya saya Biar ibu nggak cerewet ya. ya, Saya Ada udah kalau cerewet duit, pagi, hah? cuma bawel. Oh iya. Nurun nggak ke anaknya? Enggak. insya Allah enggak. Oh enggak ya. Jangan ya. Iya. Yang bagus-bagus aja diambil ya. Yang dari mama ya. Yang jelek didilik. Terus Terus akhirnya saya kan sertifikat saya masukkan ke bank Pak Haji, tujuan untuk investasi. Jadi saya punya penghasilan. pinjem berapa? Waktu itu pinjam 250 juta. Oh iya, jaminan ini nilai berapa? Nilainya sekitar 500 juta itu. Oke. Itu akhirnya investasi, ternyata saya tertipu gitu Pak. Jadi investasi apa kau boleh tahu? Itu di daerah Purwodadi Grobogan sana itu ada namanya perusahaan pungkok dari Korea. Perusahaan? Pungkok itu kayak jahit-jahit tas gitu Pak Haji, tapi langsung diambil ke Korea lagi gitu. Terus karena di situ karyawannya ada sekitar 221.000, itu setiap siang air bersih itu habis. Air bersih. Iya, itu habis. Air minum Iya, maksudnya? buat untuk toilet, untuk wudhu, untuk apa itu pasti habis. Oh. Karena saking banyaknya karyawan, akhirnya saudara saya itu kan punya inisiatif, dia ngebor air. Ngebor? Karena di situ airnya memang luar biasa deras banget. Karena setiap musim kemarau daerah situ itu sering orang jual air ke daerah lain Pak Haji. Itu dekat makom Ki Ageng Selo. Itu emang sumber airnya gede banget. Nah pas begitu air udah gede, dia kerjasama sama temen-temennya buat proposal masuk ke Pungkok, tujuannya untuk mensuplai air gitu Pak Haji. Nah dia datang ke Jakarta itu dari Pungkok itu sudah di ACC, dia mendapatkan per hari itu 300.000 liter itu per hari Pak Haji. Harus dia butuh mobil tangki banyak gitu kan. Bapak ditawarin Saya invest. ditawarin invest, Kepincut. pencut. Investnya tinggi. Investnya tinggi, tapi waktu itu saya ngasih duit, pokoknya dia intinya setiap bulan mau ngasih saya 9,5 juta. Bagi hasil. Iya, itulah saya waktu itu ngambil banknya itu sekitar 6,5 juta per bulan. Hitung-hitung saya masih ada sisa 3 sedikit juta. lah. Ya maksud gitu. Ternyata saya tertipu gitu Pak Haji. Aduh. Akhirnya terus buka-buka itu ketemu Pak Haji itu. Ya. Saya Nah kalau coba- dari RDAY, apa yang tertarik dari ilmu RDAY kalau boleh tahu? Ada gak yang tertarik yang dari? tertarik saya sholat taubat Pak Haji. Ya. Itu seminggu ini memang saya full. Hmm. Yang 18 18 ini terus Dari saya- maghrib sampai isya. ya, terus saya ambil yang 5 yang kira-kira saya dulu sering ngeluh. Itu ada 5 kayak cerewet, ngeluh,
mikir komen itu 10-10 saja. Nah, kalau boleh tahu Bapak umurnya sekarang berapa? 54. 54, Ibu? 53. 53. Nah, mau saya di usia 50 tahun ke atas, apa mau Bapak mau menuju 55? Iya. Saya nggak mau Bapak dan Ibu kerja, tapi Bapak duduk manis, duit datang. Ya, saya maunya itu Pak Haji. Dan angkanya nggak kecil, saya maunya 10 miliar. Gimana caranya? Terangin bos, dari 1 sampai 6. Bapak coba dengerin. Ya. Siap, Pak. Sudah sampai ke Purwodadi, Pak ya? Sudah. Oh iya. Ya, Emang asli cancel, Pak. situ? Iya, saya asli sana Pak Haji. Ibu asli mana? Jakarta. Oh, Betawi. Jakarta. Oh iya. Berarti Jawa. Jawa asli. Bisa Jawa berarti. Bisa. Jangan ngomong Jawa, nggak ngerti berdua. Iya, kasihan nanti harus ada translate-nya nanti. Ya. Ajarin. Tapi harus tetap semangat, Pak. Enggak apa-apa. Iya. Jadi kalau di Purwodadi bicara tentang tangki pernah tahu saya paling Ya. enggak ya itu. Jadi ada ajian yang dikasihkan Pak Haji kepada Bapak Ibu sekalian agar hajat Bapak Ibu bisa segera terwujud. Iya. Ya, itu ada 6 hal yang harus kita pegang untuk menghantarkan hajat kita terkabul. Karena hajat terkabul ini memang bergantung kepada bagaimana kita memberikan sesuatu yang bikin Allah takjub. Kalau kita tidak bikin Allah takjub, maka Allah juga tidak akan memberikan yang luar biasa kepada kita. Kunci utamanya di situ asal muasalnya. Jadi apa yang terjadi pada kita ini memang bergantung kepada apa yang telah dan akan kita lakukan yang ekstrim, yang tidak biasa dilakukan oleh orang pada umumnya. Apalagi Bapak pemain multi level marketing, tentu motivasinya juga pernah menjadi motivator, bagaimana bisa memotivasi orang untuk bisa bangkit gitu kan. Ya, jadi untuk bisa naik ke panggung itu kan lagunya yang mengiringi naik itu kan luar biasa itu ya. Betul. Lagunya apa, Pak? Sering berubah-ubah. Sering berubah-ubah. Itu kan mendorong kita untuk bisa punya semangat. Mentalnya luar biasa. Bocah multilever itu ilmu mental luar biasa. Nah, ini harus kita terapkan di luar sistem non multilevel. Ya. 6 hal itu yang harus kita dasari dulu dengan ini, Bapak. Sebelum masuk ke yang 6 itu, bahwa harus kita sadari bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini memang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah semata, bukan yang lain. Masalah nanti hasilnya Allah yang akan menentukan. 6 hal yang Pak Haji pesankan kepada kita. Yang pertama dan utama adalah kita harus menjadi orang yang legowo, lapang dada terhadap apa yang telah dan sedang Allah tetapkan kepada kita saat ini. Pasti ada hubungannya. Telah, sedang, dan akan datang. Itu bahasa Inggrisnya tensesnya apa berarti? Tensesnya telah, sedang, dan akan datang.
Past, past, present, continuous tense. Ya kan? Jadi verb ketiga dan verb 2, verb 3 ing yang future continuous. Nah, gitu. Nanti belajarnya ke Pak Haji Margo itu. Allah akan memberikan itu kepada kita. Jadi mesti berhubungan. Tergantung kita akan mensikapi yang saat sekarang. Apakah kita menerima atau kita protes? Kalau kita protes, maka kata Allah, pergi, keluar dari kolong langit bumi, cari Tuhan selain aku. Itu seperti halnya kita menjadi karyawannya Pak Haji Margo. Pak Haji Margo sudah punya ketetapan, penetapan job description masing-masing kepada karyawan. Kita protes. Nggak mau Pak, jangan seperti itu. Masa saya sudah punya pengalaman ditempatkan di tempat yang seperti ini. Apa jawaban Pak Haji Margo sebagai pimpinannya? Ya sudah, kalau tidak menerima ketetapan aturan yang saya bikin saat sekarang ini, cari perusahaan yang lain, kerja di sana. Betul? Betul. Jadi kita harus terima ketetapan dan takdir Allah. Jadi kita harus jalani saja. Kita sebagai hamba Allah sekedar menjalani apa yang Allah titahkan, Allah tetapkan kepada kita. Karena kata Allah di surat Al-Ankabut 64, hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Bener enggak itu ayatnya? Bener. Kalau enggak percaya nanti dibuka. Permainan dan senda gurau. Jadi santai aja, jalani saja. Terus disyukurin. Syukur kepada Allah. Kita masih diberikan umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan panjang. Nah, diucap punya pendapatan 10 miliar setiap bulan. Ucapan adalah doa. Nikmati. Jadi ilmu dasar RDAY, jalanin, syukurin, nikmatin. Ini dalam rangka agar kita menjadi manusia yang legowo tadi, manusia yang lapang dada tadi, menerima takdir, menerima ketetapan Allah. Jangan kalah sama setan, iblis, yang jelas dilaknat oleh Allah, penghuni neraka. Pasti kau akan di neraka. Protes enggak iblis? Protes. Hah? Protes enggak saat itu? Pernah baca itu? Di Al-Baqarah ada, di Al-Imran ada proses penciptaan Adam, penempatan Adam di surga. Protes ya? Hah? Protes dia. Enggak protes. Oh, protes. Benar diterima, kau tetapkan kau menjadi makhluk yang terkutuk. Protes? Enggak. Allah, aku terima ketetapanmu, kau tetapkan aku menjadi makhluk yang terkutuk. Tapi dia ngajukan proposal ke Allah. 2 proposal yang diajukan ke Allah. Dan dua-duanya diterima. Aku terima, tapi saya mengajukan proposal ya Allah. Apa? Pertama, beri umur panjang sampai hari kiamat. Terkabul. Dikabulkan? Kabul. Kabulkan. Setan kan sampai hari kiamat. Iya. Beranak nggak mati sampai hari kiamat. Kiamat. Yang kedua, apa? Izinkan saya untuk ngajak anak cucu Adam, bapak, ibu, anak, cucu semuanya untuk tak ajak ikut saya. Kan gitu? Iya. Boleh nggak? Jangan, enggak. Boleh, iya silahkan bagi yang mau. Bagi yang mau.
tetapi aku akan kasih mereka petunjuk. Nah, yang ikut Allah atau ikut setan. Ini pelajaran ilmu yang pertama tadi, legowo. Seandainya ini kita berandai ya, iblis itu berontak kepada Allah, tidak legowo, mungkin tidak dikasih umur panjang, langsung saat itu masuk saja. Udah, kan gitu. Karena legowo, dikabulkan hajatnya, dikabulkan doanya. Jadi kita legowo, kemudian ucap hajat. Hajat, permintaannya apa? Apa? Punya Itu. penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Nah, 1. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, Ya. pernikahan panjang. 2. Udah itu aja. ya. Jadi hajatnya 5. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Jangan lupa punya Punya penghasilan penghasilan. sebulan 10 miliar tanpa kerja. Deh ini Ya. aja 5. Ya. Nah itu diucapinnya setiap bangun tidur. Iya. Sebelum kakinya turun ke lantai. Tapi sebelum itu, pada saat Bapak mau tidur, supaya nanti bangun tidur dikabulin, pas mau tidur Bapak terima dulu takdir Tuhan. Saya terima Allah dianugerahkan istri yang cerewet. Nah, itu dulu. Bawel. Bawel, istri yang bawel. Karena saya tahu Allah, istri saya stok lama, limited edition, sudah expired, gak keluar lagi 2026. Bisa. Bisa Pak ya, Bu? Terima ketetapan Allah bahwa Bapak harus mendampingi beliau. Ibu terima harus Mendampingin beliau, suami blow on. Ketipu, Ketipu. salah investasi. Berarti kan Iya. suami blow on kan? Ngomong Enggak mau. Saya aja ngomong, saya ngomong. Ibu saya wakilin. Iya. Ya. Kalau ketipu kan berarti kan blow on. Apalagi salah investasi. rumah jadi Dia nggak nggak ada. teliti dulu langsung invest ya kan? Iya. Ya. Yang kedua, setelah kita terima semua itu, kita lakukan perintah Allah menggedor pintu langit agar hajat kita terkabul. Dengan apa? Ilmu dasar LDAY, bangun jam 00, senyum tadi, ucap syukur dan hajat yang disampaikan Pak Haji tadi, mandi, sholat tahajud dan witirnya, kemudian baca Al-Quran. Apa ada dasarnya? Ada Pak. Di Al-Quran ada. Jadi ini biar Bapak Ibu Kakak yakin melaksanakan, menjalani, mempraktekkan apa ilmu ini, tidak ragu-ragu, tidak sekedar ini ucapan yang disampaikan Pak Haji. Bapak buka nanti surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6 sampai 7 deh. Ya, siap. Intinya di situ Allah membangunkan, menyuruh kita bangun untuk sholat dan baca Quran. Bahasanya di situ. Kapan waktunya? Harusnya kan ilmu yang lain biasanya jam 1:03 malam. Kita pegang pakai yang Al-Muzammil, Pak Haji. Bangunnya kapan? 1/2 malam. 1/2 malam. Bunyinya nisfahu minhu. 1/2 dari itu. Dari apa? Dari malam. Nisfahu itu kan setengah. Ya. Ya, separuh. Setengah. Tengah-tengahnya malam berarti jam Jam 12. 00. Dan Allah maha bijaksana. Tidak harus tepat jam 00. Di Al-Quran ayatnya ada. Apa kata Allah di Al-Quran? Kurang sedikit atau lebih sedikit Bangunnya. bangunnya. Untuk apa? Sholat dan baca Al-Quran. Terus hubungannya sholat, baca Quran dengan kita punya hajat apa? Ditegaskan Allah di ayat yang ke-6. Kata Allah,
Sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat atau sangat kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Jadi jiwa kita jadi tenang, jadi tangguh, tidak mudah tergoda, gitu. Jadi tidak mudah tertipu. Kita lurus pikirannya, jadi tidak mudah goyah. Itu kalau kita laksanakan itu. Mantap jiwanya. Terus dan ucapannya menjadi lebih mantap. Artinya apa mantap ucapan kita? Apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah, apa yang kita tuju, pasti Allah kabulkan. Hubungannya di situ. Bapak, ibu, kakak, rumah ini harus jadi milik saya. Rumah ini harus jadi milik saya. Rumah ini harus jadi milik saya. Jadi, Pak. Syaratnya apa? Jalani yang tadi itu. Tapi kalau kita tidak prihatin, kita tidak lakon, tidak melaksanakan apa yang disyaratkan Allah, ngucap ya sampai ndower. Ya, ngucap saja. Tapi kalau kita praktekkan apa yang dituntunkan Allah, pasti Allah kabulkan. Ada pasien RDAY yang 4 malam yang lalu, rumahnya aslinya Klaten, Medan, nunjuk rumah ini cocok untuk saya, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya. Belum pernah datang ke RDAY, hanya nonton YouTube, tapi dia praktekkan itu. Jadi milik di belakang Podomoro, orang Klaten, rumah di Jakarta. Sampingnya untuk perluasan, ini harus jadi milik saya, untuk perluasan anak saya, untuk anak saya, harus jadi milik saya. Jadi milik. Dia bilang yang perluasan itu malah yang punya, Pak, nggak boleh dibeli oleh orang lain. Pokoknya yang beli harus ibu, bayarnya kapan sajalah ibu punya uang, bayar. Kalau sudah dibukakan ucapan mantap seperti itu, ada aja cara Allah. Itu. Yang ketiga, sholat tobat. Bapak sudah meraktekin? Udah meraktekin seperti itu. 18 diruntuhkan, dilunturkan dari dalam diri kita, bersihkan jiwa dari sifat yang 18. Niatkan satu-satu, bukan borongan. Niatnya satu persatu, bukan saya niat sholat sunat tobat untuk menghilangkan sifat 18. Nah, enggak, sifatnya satu-satu kita niatkan. Bersih. Yang 5 ambil, tadi sudah Bapak bener kan? Ambil. Tapi Bapak, Ibu, ini harus kita melakukannya kembali seperti saya awal tadi saya sampaikan. Harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lakukan ibadah sholat tobat bukan semata-mata tujuan utama kita berharap agar begini, tidak. Tapi dalam rangka lillahi ta'ala. Kalau enggak, tadi bilangnya tidak menjadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bisa berubah menjadi inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Yahonda wa Avanza wa Agia Robicon. Gitu. Jadi niatnya karena dunia. Kalau hasil itu pasti karena Allah berjanji
Maka saya sampaikan apa hubungannya sholat tobat dengan hajat? Kalau sholat tobat itu hati kita sudah bersih, Allah berjanji di surat Nuh ayatnya 10, 11, 12. Apa janji Allah? Akan dilipat gandakan harta dan anak. Anak itu bisa kalau masih di multi level, downline-nya jadi banyak. Kalau masih. Iya. Nah, kalau sekarang M-nya tinggal ML saja sekarang. Ya. Kemarin MLM Pak Haji, sekarang M-nya hilang satu. Jadi ML. Udah pada mati. Hah? Udah pada mati. Oh, udah pada mati. Jangan matilah. Aduh, malah hilang. Jadi Bapak, hubungannya antara sholat tobat dengan hajat terkabul, janji Allah itu tadi. Allah mensyaratkan untuk bisa ditingkatkan, dilipat gandakan harta dan anak. Harusnya kan 5. Ya. Tapi saya sampaikannya 1 aja, yang lainnya nanti dibaca sendiri biar tambah yakinnya meningkat. Apa itu kata Allah? Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Perintahnya itu. Bonusnya tadi itu. Wa yumdidkum bi amwal wabanin. Pasti, niscaya akan aku lipat gandakan. Akan aku tambah yang menggunung. Apa? Harta. Jadi sholat tobat kita lakukan dengan hati bersih, Allah berjanji. Kalau Allah berjanji ditepati enggak? Pasti ditepati oleh Allah. Karena innallaha la tuhliful mi'at. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Yang mengingkari janji penyanyi. Ya. Ada lagunya itu kan? Iya, ada lagunya mengingkari janji. Nah, untuk yakin lah saya kondisi seperti ini, bisa enggak Allah merubah kita? Yakinkan dengan baca surat Yasin yang akhir-akhir ayat. Apa itu? Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah berkehendak, karena sudah didodok pintu langit oleh Bapak Ibu bersama-sama, akhirnya Allah turun rahmat kepada Bapak Ibu, maka Allah ucap, kalau berkehendak tinggal ngucap 10 miliar untuk Bapak Ibu, Allah tinggal ucap kun, jadi, maka fayakun, jadilah. Ini yang harus kita yakinkan. 1, 2, 3 harus dipegang erat. Ya, harus dipegang erat. Tidak boleh meletus. Harus dipegang erat-erat. Yang keempat, ini agak berat tapi harus kuat. Tidak boleh berdebat. Berdua, bertiga, berempat, tidak boleh berdebat masalah apapun. Beda pendapat, memaksakan kehendak, tidak boleh. Kenapa? Kalau Bapak Ibu berdebat sekecil apapun, akan timbul rasa jengkel, dendam, ngeluh, sedih, murung, muka suntuk pasti. Kalau itu sifat 18 tidak akan bersih, muncul kembali. Dan ada hadisnya yang melarang untuk berdebat. Ada hadis nomor 2668, nomornya gampang dihafal, sehingga saya yang tak hafalkan yang itu, yang hadis riwayat Bukhari yang Muslim.
orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Nah, ibu sama bapak bisa nggak berdebat? Sama jarang. Jarang. Nggak ada ngobrol, nggak pernah ngobrol. Ngobrol tapi ntar masalah ya anak, bayaran kuliah atau Kalau gini Pak Haji, lucu-lucu ponakan gitu. sering berdebatnya itu pas posisi saya ditipu itu Pak Haji. Iya yang ditipu itu. Itu kita sering berantem. Sama istri. Iya. Penyebabnya? Ya karena Investasi bodong itu. bodong. Kan saya kekurangan duit terus Pak Haji. Akhirnya kan Minjem. dengan cara rumah tak jual, akhirnya bank saya ketutup. Alhamdulillah sering nonton video Pak Haji itu saya akhirnya sama orang itu nggak punya rasa sakit hati pun nggak, sekarang nggak punya. Udah anggap biasa, Udah cuman legowo, saya nggak sekarang mau, udah lapang. udah nggak mau, saya jauh, pokoknya saya menjauh gitu Pak Haji. Iya. Ya. Jadi udah nggak, dulu kan benci banget, dibohong itu kan sakit hati banget sih sampai dalam. Sakitnya di mana? Di dalam Jadi kayak apa ya, kalau ketemu ntar ngomong itu, ntar di HP itu sakit banget. Tapi sekarang alhamdulillah sering nonton video Pak Haji itu Terobati. Iya, udah enggak sekarang. Udah cuek. Alhamdulillah. Cuek. Ingat tuh nggak sakit hati, nggak biasa gitu. Mm-mm. Kayak nggak masalah sekali gitu. Kalau bapak ngarepin dia, paling yang balik cuma 300 juta paling. Iya. Tapi kalau bapak nggak ngarepin dia, nanti Allah gantinya bisa 3 miliar. Amin, Pak. amin. Iya. Ini bener. Iya. Buat apa kita ngarepin dari dia? Gitu. Udah nggak ngarep sih Pak Haji. Dipikir-pikir nggak Udah nggak berguna mau gitu ngarep buat lagi. kita gitu. Percuma juga. Nggak berguna Iya. gitu. Kalau kita pikir-pikir Iya. buang-buang energi gitu. Iya. Saya sih. Ini kalau bapak nih ngobrol sama ibu, itu yang dominan ngobrol ibu atau bapak kalau saya boleh tahu? Dua-duanya. Oh, dominan Dua-duanya. dominan. Iya. Sering malah Dua-duanya kita malah suka- bercanda suka- gitu. Heeh. Kalau Suka di rumah itu. nanya masalah misalnya dia kan pesantren ya. Ini kalau ini gimana sih gitu. Dia tuh yang nerangin. Lebih ke dia nasihatin saya. Sering banyak bercanda Pak. Iya. Udah nggak usah mikir yang masa lalu lah. Itu aja sekarang. Pas Udah. posisi ketika rumah udah jual Mas Reza kan mau usaha apa ya Maya. Iya. Duitnya kurang. Terus aku mikir, yuk ke rumah Pak Haji dulu yuk 10 juta gitu saya Pak Haji. Oh. Itu siapa tahu lewat pencerahan gitu Iya. loh. Anak berapa? Nih Satu. Satu aja. Iya. Iya, bikin mah jalan terus Pak Haji. Tapi nggak jadi-jadi. Bikin terus tapi nggak jadi-jadi. Jadinya satu. Satu. Iya. Pak Haji. Satu Pak Haji. Nikah tahun berapa kalau boleh tahu, Bos? 2003. 2000. Nikah 2003. Heeh. Jadi di satu. usia bapak berapa waktu nikah kalau boleh tahu? Dia nikah yang kedua. Nikah yang kedua. Iya. Jadi sama yang pertama dapat anak berapa ya? Satu. Oh, ini sama ibu. Satu. Nah, ibu nih suami yang keberapa? Yang pertama. Oh, yang pertama. Iya. Suami pertama. Oh, iya. Iya. Jadi waktu nikah ibu usia berapa kalau boleh tahu? Apa ya? Saya nggak laku-laku sih Pak Haji. Iya. Oh. Udah diobral belum waktu itu? Diskon apa, Bu? Udah diobral kayak di Promo apa? terus ya. Di Senen. Nah, kalau Tapi boleh nggak ada tahu yang nih, ibu ketemu bapak di mana kalau boleh Dia tahu? kerja. Apa? Ngontrak di tempat bapak saya, Babe. Iya, saya ikut bos saya waktu itu Pak Haji. Oh iya, kalau dia misalnya saya pulang kerja dia suka nggodain nih Pak Haji. Oh, iya. Godain gue dong. Iya. Orang Jawa tapi berani dia. Oh, berani. Nggodain orang Betawi. Udah pengalaman. Oh, dulu bapak kos atau ngontrak di rumah Bosnya ibu? yang ngontrak. Ah? Bosnya dia jadi dia kan anak buahnya nih. Dulu kerja apa, Pak? Bikin Dulu apa? kan apa kayak di garmen gitu Pak Haji. Borongan gitu kayak Yang nyemprot-nyemprot celana nih, celana supaya putih gitu. Biar kayak bulu-bulu gitu Pak Haji. Itu zaman itu kan memang lagi booming terus harganya per celana itu kan mahal waktu itu. Nah, Jadi, bapak ngerjain di bagian apa? bagian nyemprot-nyemprot kayak gitu. Oh. Biar bulu-bulu gitu. Jadi sama temen Iya, biar bulu. misalkan Kayak gini. satu celana diborong 1000 gitu Oh, tadi. dibikin belel. Lah Iya nih kayak begitu. gini kayak anak saya nih. Oh. Ya, bel-bel gitu Pak Haji, pakai Oh. obat gitu, disemprot-semprot gitu. Gitu. Zaman dulu kan satunya 1000, jadi lumayan lah waktu penghasilan itu lumayan waktu itu. Iya. Tahun 2002 dan kayak Iya. itu mulai. Akhirnya kesini karena banyak yang mengikuti, akhirnya harganya murah. Gitu, Oh, murah. sekarang gitu modelnya. Terus sampai tahun 2014 itu saya masuk multi level NASA itu Pak Haji. NASA. Itu udah merit tuh? Apa? Udah. 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 Waktu NASA udah merit. Alhamdulillah waktu itu
Jaya. setahun setelah masuk itu saya alhamdulillah udah naik, level saya udah lumayan Pak Haji waktu itu, bisa punya penghasilan sampai 12 sampai 15 juta per bulan Sebulan. waktu itu. Ya karena lama-lama kan semakin banyak itu akhirnya ke COVID itu mulai Pak Haji, yang mulai itu efeknya nggak cuma kena saya, multi level yang lain teman-teman itu kena semua itu. Kena efeknya. semua. Iya. Nah, Ibu dulu pernah kerja di perusahaan apa aja? Baju. Oh, SPG. Oh, SPG baju. Berapa tahun tuh, Bu? Berapa ya? Tahun. Setahun. Heeh. Terus Sebelumnya pas itu kerja di ini apa? Aksesoris kayak hordeng gini loh. Sama misal bikin pagar, pintu kamar mandi kayak gitu. Oh, iya, iya, Pernah. iya, iya. Pas itu nikah, ini disuruh berhenti. Nggak boleh kerja lagi? Iya, Oh, iya, iya, iya. nggak boleh kerja. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak sama Ibu, kalau diskusi atau ngobrol, yang mana yang dominan, Ibu atau Bapak yang ngobrolnya dominan? Kan dua-duanya sama. Oh, sama. Dua-duanya sama-sama hampir bawel. imbang, Pak Haji. Hampir imbang. Iya. Coba Bisa dia coba. ngomong apa, ntar saya Sautin. Gini. Ntar saya ngomong gini, ntar disautin sama dia. Oh, gitu. oh. Tapi nggak berantem. berdebatan. Tapi nggak berantem, Enggak. cuman nyautin doang. Tentang misalnya ntar gimana nih, duitnya kan tinggal dikit, mau usaha apa gitu. Nah, ini Obrolan sering suami gini, Pak istri. Haji. Kalau kita sering nonton TV itu kan ada berita itu, ntar kita komen itu boleh nggak Pak Haji? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nah, itu makanya kita tanya gitu. Soalnya ini sering komen gitu, kalau wah Iya. kok kebiasaan pemerintah kayak gini ya Pak? Ya gini lah. Gitu boleh. Gitu, Kalau iya. tarif Amerika gede, gimana beli bajunya, beli Nah sepatunya? itu mulai sekarang TV matiin aja dah, jangan banyak main HP kayak gitu Haji, Jangan supaya seneng nonton supaya berita nggak ya, banyak sama- komen gitu loh. Iya, nggak boleh komen. Berarti Sekarang nggak kan boleh. Amerika melakukan itu, Cina juga ngebales. Iya. Pasti udah seizin Allah. Nah, Iya. iya benar. Pak. Pasti ada yang diuntungin. Iya. Pasti ada yang dirugiin. Iya. Yang diuntungin siapa? Yaitu yang baca Qur'annya 12 juz. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Au. Oh. Kurma semua di negeri Madinah dibeli sama dia. Kok kenapa dia jadi yang untung? Yang lain kan pada coba lu cerita. Gak apa-apa. Iya, jadi menjadi penyemangat kita itu kan sahabat Abdurrahman bin Auf ini kan, dengan harta kekayaan yang berlimpah, tetapi dia juga jadi ahli sedekah. Iya. Nah itu, bahkan kalau pulang dari Kulakan itu sampai Madinah heboh, gemuruh unta yang masuk membawa dagangannya Abdurrahman bin Auf, sampai debunya bertebaran kemana-mana. Nah, sampai dikenal Abdurrahman bin Auf itu adalah manusia bertangan emas. Bahkan kampaknya pun terbuat dari emas. Apa yang dia lakukan? Ternyata kita baca di sirahnya itu, Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat Nabi yang membaca Al-Qur'annya khatam setiap malamnya. Hebatnya di situ Abdurrahman. Sehingga tadi saya sampaikan, ucapannya, apa yang dia lihat, apa yang dia pegang jadi uang. Tadi Pak Haji sampaikan, bahkan saat kurma pedagang-pedagang seantero Madinah tidak laku pada busuk, maksud Abdurrahman bin Auf membantu, okelah dibeli aja lah, kasihan, tetap dibeli masuk gudang. Ternyata ada yang nyari kurma busuk untuk obat. Dan harganya 10 kali lipat. Nah, kenapa mau beli mahal? Kalau nunggu kurma busuk kan malah Kelamaan. butuh waktu lama. Butuhnya ada yang obat ready. sekarang. Buat Cara Allah inilah kita sampaikan tadi, kalau pintu langit sudah kita ketuk, caranya ada saja.
Allah untuk Jadi kun Bapak fayakun sama Ibu tadi. jangan berpikir, ini nanti kalau Amerika begini gimana ya? Jangan Bu. Karena ini udah seizin Allah. Iya, iya, betul. Jadi Bapak dan Ibu mendingan baca Quran aja. Cuek aja Dengan gitu ya? adanya Amerika bertingkah, itu nguntungin kita secara pribadi. Yang tadinya beli emas, dulu kita segram 800, sekarang kita bisa jual 1.700.000. Kan lumayan Iya. kan? Kita jual nih sekarang Bu. Mas mahal. Nanti nggak taunya damai kan emas turun lagi tuh 1.500.000. Kita beli lagi. Pas naik jual. Jual lagi. Dolar pun begitu. Jadi intinya gini Pak. Pasti ada yang diuntungin sama Allah. Kita nggak tahu siapa yang diuntungin sama Allah. Tinggal Bapak dan Ibu ikutin petunjuk-petunjuk yang udah pernah berpengalaman. Satunya sahabat Nabi Abdurrahman. bin Auf. Coba Ibu baca Quran. Gitu. Bapak juga baca. Iya. Kenapa Pak Haji saya mesti baca Quran? Karena kalau Bapak nggak baca Quran, pada saat Bapak meninggal, amit-amit yang baik, istri nih saya tanyain, Bu, kalau Bapak meninggal, Ibu nengok kuburan Bapak setahun berapa kali Bu? Dua Iya, kali. 2 kali puasa lebaran. Mau puasa, Puasa mau lebaran, coba. Itu keluar dari mulutnya dia loh, Bos. Coba, Bos. Apa nggak istri kurang ajar, Bos? Kurang asem gitu. Kurang asem. juga. Kurang asem, kurang aja. Masa kita udah setia mendampingin bertahun-tahun pernikahan, pas gue meninggal setahun 2 kali. Kalau hujan nggak jadi Pak. Kalau hujan nggak jadi. Aduh. Nah mau saya Pak, Bapak juga baca Quran, Ibu juga baca Quran. Buat tabungan kita dikubur. Iya, Pak Haji. Jadi kita punya orang yang baca Quran kelebihannya Pak Haji. 1, kuburannya pasti terang. 2, tidak kena penyakit pikun. 3, pasti umurnya di atas 100 tahun. Nah yang terakhir nih dahsyat. Tidak akan kena santet, guna-guna dan hipnotis. Iya. Nah, udah praktekin dah nanti baca Quran. Itu aja. Kalau hipnotis itu bukan sempak dibalik Haji. Apa? Sempak dibalik. Sempak kebalik juga nggak Oh, kan kena ya? hipnotis, BH dibalik Iya, nggak kena Kos dalam ya. kos dalam. Kalau perempuan ya Saya kan kuliah tuh kan suka pakai kos iya dalam. Mbak, BH-nya dibalik, cadam dibalik. Jadi Mbaknya kuliah bawaannya hoki aja. Bener. Iya. Ini dipraktekin sama orang Prabu Muli. Iya. Cadamnya dibalik, BH-nya dibalik, cadamnya dibalik, kaos kaki dibalik kalau kuliah ya. Iya. Oh, Diterima. kos kakinya dibalik. Iya dibalik. Oh, Kalau kuliah. kalau kuliah. Oh. Dan dia Diterima. diterima. Iya. Anaknya kayak gini, dan dia belum pernah ke sini dari Prabu Muli sana Prabu ke Muli. sini hanya ucap syukur, Syukur. terima kasih ke Pak Haji sudah praktekin dan minta izin untuk praktek terus. Anaknya yang lulus SMA dengan praktek itu diterima di Akpol Akmil, di kedokteran, sama di Al Azhar. Semuanya beasiswa. Pilih jurusan. Ternyata dia pilihnya ke Al Al Azhar. Azhar. Pilihan Mesir ya? ke Mesir. Ke sini ucap syukur doang. Itu untuk pinter ya Bu. Nanti buat putrinya biar jodohnya ganteng, sayang, Pokoknya mapan gitu ya. punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap. Nih yang terakhir harus ngaceng. Cara ngeliatnya gimana? Nanti belum Bu nikah. pakai korek api Bu. Belum Nah nikah, itu orang. usahain putrinya nggak boleh selisih paham sama papahnya. Dia nggak pernah sih alhamdulillah. Nggak boleh selisih Nggak paham pernah. sama mamahnya. Jadi Iya, apa nggak kata pernah. mamanya? Iya. Apa kata papanya? Iya. Dia nggak boleh usul, nggak boleh. Alhamdulillah dia nurut Pak Haji Iya. anaknya. Nanti punya 5 tuh. Ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan Nah tetap. itu tuh yang 5. Jadi ketawa terus. Iya. Dia yang nonton YouTube saya bapak apa ibu sekarang? Dua-duanya berdua. Sering. Suka senyum-senyum nggak kalau nonton Iya, YouTube? ngomongnya jorok. Ini namanya Pak Haji Marco ya. Ini Haji Marco. Iya.
pernah Ya, ngeliat. Ini sering lihat. dokter centong. Iya. Sengaja memang kita hadirin. Iya. Karena kan ilmu centong luar biasa ya. Nanti ibu saya kasih centong juga. Kalau ini siapa? Ini tamu saya yang dari Jawa. Jawa, betul. Nah mau saya masih mending uangnya, hutangnya cuman 300 juta atau 200 sekian juta. Ini waktu dia datang, hutangnya 4 tahun yang lalu. Ini Riado di sini. Hutangnya berapa bos? 100 miliar. 100 miliar. Wow. Nah dia di sini Riado, gantinya sedekah ekstrim sama ibadah ekstrim. Sekarang hutangnya tinggal, 2,5 nah Juta. sekitar segitu dah. miliar. Oh miliar. Miliar. Nah mau saya bapak dan ibu coba praktekin. Nih kalau saya boleh tahu nih pak, maaf nih bu. Kapan ibu terakhir nawarin nenen ke suami tercinta? Nenek ini, Ya, saya itunya kecil kendor, udah tua, jadi saya geli. Geli saya. soalnya udah kendor. istri Oh, yang harus hobi, ya? Hah? Harus, tapi sih geli banget. Iya. Kalau istri nawarin nenen ke suami, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Oh, harus ya Pak Haji. Harus, Sama Kendor Pak Haji. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Penting lah, itunya putnya kecil. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia sih mau emang dia nih. Iya. Dia doyan. Iya, iya, iya. iya. Karena Nah, sayanya tuh geli banget. istri yang suka nawarin nenen duluan ke suami tercinta, Iya. itu saldonya nggak akan di bawah 1 M. Coba ibu praktekin dulu Praktekin aja. ntar sekarang ya, ntar ya. Hari ini aja. Hari ini aja. Gak usah nunggu lama-lama. Hari ini bu. Ini hari ini. Biar langsung nanti maghrib terkabul. Ngakak. Apa? Ngakak kakak. Nggak apa-apa, 17 tahun ke atas sih. Iya. 21 Iya. umurnya Iya. apa-apa. Istri yang hobinya kalau makan nyuapin suaminya. Saya nggak kalau pernah. ya makan suapin suaminya, nggak pernah, saya itu jujur. saldonya nggak akan di bawah 1 M. Saldonya selalu di atas 1 Jadi M. nenen Nyuapin. nyuapin. Nah, ada lagi nih. Istri yang hobinya kalau suaminya pipis, ibu membersihin Itunya alat dia. kelaminnya suami, itu juga saldonya nggak pernah di bawah 1 M, selalu di harus ya, atas Pak 1 Haji? M. Harus. Harus. Jadi kalau dia pipis, ibu buru-buru masuk ke toilet bersihin. Enggak hal yang Enggak, cuman dia habis nenenin langsung ML di dapur. Yang jadi korban panci, Panci. penggoreng, Iya, kompor ya. pada bolong ya. Bikin tempe. Bikin tempe. tempe bacem. Iya, bikin tempe dia pedagang Orang pedagang Pekalongan. tempe. Suka tempe. Ya pengrajin tempe. Jadi dia nenenin suaminya hampir tiap hari di dapur. Bukan di kamar mandi ya Pak, di dapur. Saya Nah. Pak Haji dapurnya banyak kecoa. Iya, iya, iya. Iya. Oh, banyak kecoa beneran. Iya. Kecoa cicak yang ada ntar malah masuk lagi. Nah, bisa gak ibu mulai nanti pulang dari sini, saya maunya saldonya ibu di atas 1 miliar. Amin. Ya. Ibu paksain nawarin nenen Pokoknya itu yang 5 setiap ya. hari. Heeh. Setiap hari. Bebas hari. waktunya. Mau pagi, mau siang, mau malam bebas. Dia tuh keenakan nih, udah tingkatin nih. Itu berapa lama Pak Haji? Hah? Berapa Tiap lama? hari ya? 99 hari paling lama. Enggak waktunya misalnya. Oh, neneknya. 99 kali kanan, 99 kali kiri. Oh. Jadi bapak nenen 99 kali kanan nenen, kiri 99. Kalau bapak nggak bisa ngitung, pada saat bapak nenen ke ibu, bapak video call sama saya. Saya ngitungin. Bapak yang nenen, saya ngitungin. Kendor Pak Haji, kendor. Gak apa-apa. 69 hari. Ya, 9 kali, hitungin lah tuh ya. ibu Enggak, nanti bapak bapak suaminya. iya suaminya. Nanti pokoknya dihitung 99 kali kanan, 99 kiri. Gitu. Pakai tasbih, pakai stopwatch. Oh iya ya, Iya. pakai tasbih ya gitu ya. Iya. Jadi kalau udah 99 langsung copot bu. Gak boleh dilanjutin lagi bu. Karena udah expired bu. Iya emang. udah nggak ori lagi ya. Iya udah gak ada lagi. Nanti lihat pak hasilnya pak. Saldonya ada aja, kerjaan
Boro-boro. Duit yang masuk bukan kerjaan, Pak. Iya. Saya nggak mau kerjaan, karena kita udah usia 50. Iya. Tiba-tiba masuk ke rekening. Iya, Nggak ada yang banyak nih dari mana, dari nggak tahu tiba-tiba masuk. masuk. Ya itu karena bapak nenen. Dan nenen ini nggak boleh diisep ya Pak, karena kan udah expired ya. Kilat-kilat Kan- aja ya. Iya kan Kilat udah. aja. Kedaluarsa. Kendor. Iya, iya. Ada kendor. Jangan. Jadi di kulum-kulum. Puluh. Iya. Kalau itunya Pak Haji, yang nyuapinnya berapa kali? Terus ya makan. Sama. Makan sepiring. Oh iya. Kira ada dihitung Makan ya. sepiring. Makan. Nyuapin apa aja, misalkan ibu ngupas apel, Iya. suapin apel, ibu ngupas apa, Mangga gitu suapin ya. mangga. Itu Kelengkeng dikupasin gitu ya Pak Haji ya. betul. Pokoknya itu luar biasa. Ini apa ya, ilmu karipan lokal. Iya, Pak. Makanya kan tamu, Pak Haji ada ilmunya gak? Saya usianya berapa tadi Bu? 53. 53. Saya maunya seperti usia 20 tahun. Bisa? Bisa Pak. Jadi ibu usia 53 tapi seperti usia umur 20 tahun. Caranya emot alat kelamin suami. Jadi di emot. Takutnya keluar gituan Pak Haji, saya geli. Oh. Keluar gitunya tuh, yang maninya ya. Iya. Heeh. Pernah begitu Pak Haji, yang baru-baru. Tapi kayak lama-lama asin ya. Iya kan ya, asin. Langu. Baunya. Tapi itu yang bikin awet muda Oh Bu. yang gitu ya. Awet Nah kalau Bu. keminumnya gimana Pak Haji keminum? Hah? Itunya air maninya. Nggak apa-apa, itu ibu yang bikin awet muda itu. Oh. Jadi usia Kalau ibu saya bisa. buang. Gitu. Jangan. Itu umur ibu bisa muda banget seperti umur 20 tahun. Jadi minum gitu. Iya, mungkin kalau ibu nanti jalan sama bapak ke Plaza Indonesia. Adik Bapak kakak gitu seperti ya? bawa cucu. Dia ketuaan gitu ya. Ketuaan Pak Haji jangan. Nah, maunya saya, bapak dan ibu harus uang ngejar bapak dan ibu. Saya nggak Iya. mau tahu gimana caranya. Yang tadi dipraktekin, yang 6 Iya. harus. Nah, sambil nyentongin uang. Kasih tahu nyentongin uang. Kurang satu Pak Haji. Oh apa? Ayo. Tadi habis apa namanya? Nen. Nen. Nenen. Nenen. Dia yang diinget nenen. Aduh. Nenen. Takutnya tadi kereta minta Pak Haji. Iya. Gampang Pak. Nanti pakai selang aja nih. Nih, selang. Sedotan ya. Kesedotan. Iya, tadi ada satu apa tadi? Legowo, terima ketetapan Allah, sholat tahajud beserta baca Qur'annya. Target 12 juz. Sholat tobat beserta rangkaiannya. Tidak boleh berdebat tadi. Tidak boleh tadi Bapak tadi sudah bagus, tidak boleh mengingat-ingat masa lalu yang positif maupun yang negatif. Terakhir penutupnya agar apa yang ada di dalam hati yang ganjel ini tidak jadi penyakit dan tidak melanggar sifat 18 jengkel dan sebagainya, keluarkan dengan full power, negatifnya dilempar sekuat-kuatnya, ditutup dengan ucapan hajat positif kita. Contoh, Ya. contoh, terlintas jengkel sama mobil tangki, suatu saat terlintas, misal terlintas, jangan ditahan, lepaskan, lupakan mobil tangki bikin saya seperti ini, pasti saya punya uang 10 miliar bulan ini. Contoh, lepaskan, ucap hajat. Kalau hari ini Mama tidak ngasih nenen saya punya uang 10 miliar. Nah, gitu. Harusnya kan dikasih, Iya. tapi gak dikasih, jengkel, sudah kadung kayak yang tadi malam itu. Mana? Batang. Wow, semangat suaminya. 65 tahun, Pak. Masih ngacang.
Istrinya nggak ngasih. Langsung Wah. Ngasih udah tua. alat kok, kelaminnya Enggak. ditabok-tabokin. Iya, istrinya masih muda juga, muda. Kapan terakhir? Minggu kemarin Pak Haji. Enggak ya, enggak Pak Haji. Enggak, udah lama. Enggak, ya, bertengkar di sini. Iya, itu. Sumpahin Pak gitu. Kalau enggak ngasih nenen hari ini saya punya uang 10 miliar. Itu aja. Tapi sudah kadung gini Pak Haji. Aduh, nah, gitu. Jadi luapkan emosi sesaat yang timbul itu, ucap hajat yang positif. Jangan nyumpahin yang negatif. Iya. Itu seperti Roro Jonggrang. Oh iya. Ya kan? Marahnya Bandung Bondowoso dikerjain, sumpahin jadi batu. Jadi patung. Malin Kundang, marahnya ibunya kepada anak, sumpahin Jadi batu. semuanya. Jangan sumpahin yang positif seperti tadi. Ada contohnya Syekh Sudes. Syekh Sudes kecil, nakal, suka main pasir, dibawa pulang ke dapur, saat ibunya masak ditabur pasir. Marahnya sumpah positif. Sudes, kalau Sudes nakal seperti ini, besok biar jadi Imam Masjidil Haram. Sampai sekarang jadi Imam Masjidil Haram. Sumpahnya positif. Positif. Teriaknya Benyamin saja jadi kenyataan di main film, coba. Iya, benar. Bener kan? Sidul. Sidul. Gubernur. Dul. Kau suliskan sawah, di sekolahin Tanah. pinter-pinter tanah dijual, pinter-pinter jadi insinyur, jangan jadi tukang oplet doang. Marah dia. Ya, Kali-kali jadi gubernur. jadi gubernur apa? Iya, Banten. Iya, jadi Sekarang gubernur. wakil. Sekarang jadi gubernur. Katanya Sidul itu nggak ada di transkrip filmnya. Asal ngomong aja. Asal ngomong. Jadi, jadi. ucapin itu. Gitu ya. Jadi 6-6-nya praktek. Ada pertanyaan Mas, jadi Siap. itu yang melakukan mandi itu saya dulu pernah jalani, terus baca Qurannya tuh nggak bisa sampai 12 juz. Sudah saya ulang-ulang, saya baik supaya tartil 12 juz gimana itu nggak bakal ketemu saya itu. Ya. Pasti sampainya cuma 8 juz, Nggak 7 juz gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah terus Menuju. sholat taubatnya itu kalau misalkan saya lakukan saat ini kan, misalkan maghrib jam 18, terus biasa habis tahajud jam 3 bangun itu saya mandi, senyum, terus aku habis tahajud aku terus taubat 20, mikir sama komen itu tak ambil di situ. Saya terus habis subuh saya baca Quran 1 juz, terus jam sekitar 6:30 saya duha tambah 10 lagi cerewet. Terus nanti habis terus ya kembali ke zuhur 10 lagi. Jadi 5 itu tak habis gitu Pak. Oh ya, jadi ini yang arahannya yang gitu. betul yang diarahin Pak Haji itu maghrib sampai isya 18 selesai ya, selesai. Malam dari bangun jam 00 sampai subuh itu kita pakai ayatnya yang di Al-Muzammil 1 sampai 6 itu rangkaiannya hanya sholat tahajud, witir sama baca Quran. Jadi tobatnya tidak di waktu itu. Tobatnya di waktu yang lain, pindah. Jadi kalau kita rangkaiannya selesai sampai jam 1, misalkan ya jam 1 sampai jam 5, jam 4 lah habis subuh, diulangi lagi sampai matahari terbit, itulah rangkaiannya baca Quran. Ya, jadi kalau jam 1, 2, 3, 4, 5 enggak, 5, 6, berarti 4 jam. 4 jam itu memang, atau 5 jam, itu memang yang harus sudah tartil, itu 1 jam bisa dapat 2,5. 2,5 juz yang sudah lancar. 2,5 kalau kali
5 berarti 12,5 juz. Itu ya gitu. Tapi kalau sudah lancar banget, ada yang bisa 1 jam bisa 3. Ya. Ya kan? 1 jam 3 juz. 3, 4 jam selesai. Ini yang sudah bacanya gini. Ini saran Pak Haji yang mungkin bisa diterapkan saat kita sudah sampai 8 juz capek, 4 juz berikutnya itu buka saja doang. Buka, Oh, dibuka. buka, baca atas-atasnya buka. Kalau kita kayak belajar, Loncat-loncat gitu nggak kalau kita kayak belajar kejar tayang besok mau wayangan, mau ujian itu belajarnya kan Oh iya. jazz ini aja kan? Kebut. Itu Iya. misalkan dibaca Atas. Ini untuk Loncat-loncat mempercepat apa-apa. loncat saja. Ini bahkan Pak Haji ngajarin susah Pak Haji nggak bisa. Udah yang penting buka aja dulu. Minimal kita ada rasa mahabbah, rasa cinta pada Al-Quran. Buka dulu. Buka. Nggak usah baca. Buka, seneng belajar baca atas satu ayat, 1 baris, yang atas 1 baris, 1 baris, itu Pak Haji cakep. Seneng dulu, Iya, iya, betul. senang dengan Al-Quran. Siap. Itu ya Pak ya, kalau mau ujian. Iya, belajarnya yang dibaca judul-judulnya doang ya, judul-judulnya, sub-subnya saja, dalamnya nggak dibaca. Ini Itu Pak, saya ajarin ya Pak. Kenapa tamunya RDAI ada yang hajatnya nggak terkabul? Bukan nggak terkabul, hajatnya dia ibarat besi. Yang ngalahin siapa nih besi? Karatannya, karat. Iya. Jadi bapak udah semangat, yang ngalahin siapa? Otak, pikiran. Iya, iya. Mana kok belum terkabul? Iya elah, udah semangat. Kayak orang Betawi ngomongnya. Iya, pikiran. Besi yang ngalahin karat. Harapan. Mosok kalah sama karat? Jangan dong. Di meni, di chat. Di meni dulu, di chat biar nggak karatan. Jangan sampai kalah sama karat, Pak. Begitu juga kita udah semangat, kalah sama otak kita, pikiran kita. Apa tuh pikiran kita? Itu tadi mikir. Oke. Kok belum Ya, ya? apa iya ya? Apa iya ya? Goblok. Lawan. Dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Lawan. Nggak pernah ngomong goblok. Pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Pasti bisa. Jangan ngeluh. Pasti bisa. Jangan ngeluh. Gundah, Pasti nggak bisa. boleh. Jangan ngeluh. Pasti bisa. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Kayak Pak Presiden Pak Prabowo. Bangkit lagi. Jadi wakil presiden. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Bangkit lagi. Begitu. Ini kok kalah sama pikiran kita. Aduh. Saya nyalonin lagi apa enggak ya? Masih ada penduduk yang suka sama saya apa enggak ya? Enggak begitulah, lawan. Begitu juga Bapak. Pasti 10 miliar per bulan. Pasti 10 miliar per bulan. Pasti. Itu gini Pak Haji. Selama ini kalau saya biasakan baca Alhamdulillah kan cuma 9 kali. 999 cuma 9 kali nggak sampai 27 gitu Pak Haji. 27. Harus ya Pak Haji. Harus. Ya terus kadang nggak kalau udah selesai tuh Allah pasti ngasih modal saya. Minggu ini pasti cair 10 miliar. Itu sering tak ucapkan Pak Haji. Sampai kadang saya sholat di musola gitu, Allahu Akbar. Itu kan imamnya Fatihah, saya kayak ngobrol sama Allah gitu loh. Allah pasti kamu akan, Pak Allah pasti ngasih akan saya modal 10 bulan terus pas begitu dolin amin. Saya senang banget nih Pak Haji. Kayak gitu sebenarnya itu tak pikir. Pak, Gitu, jangan pikiran lu gitu. dipikir. Pak, Bapak mimpi gak nanti pulang dari sini? Berarti kan sekarang tanggal 19 April. Ya. Bapak mimpi gak di tanggal 20 April Bapak nggak minta nenen, malah ditawarin nenen? Coba. Nggak Dia mimpi. mimpinya jorok Pak Haji. Hah? Mimpinya jorok. Dia? Iya, Jorok dia mimpi. ya maksudnya dia nggak mimpi bakal ditawarin nenen sama istri tercinta. Tapi istrinya yang nawarin di tanggal 20.
di tanggal 21 dan seterusnya. Kan berarti ini sesuatu. Iya. Tapi kan Bapak mau nenen aja susah. Apa-apa langsung ML. Kan aku mau nenen. ML juga, tapi kan diawali dari nenen. Dari atas ke bawah. Merangsang. Hah? Merangsang. Jadi pas posisi maaf kembali lagi sholat tadi Pak Haji. Tadi pikiran saya itu Di sama pikirannya itu, sholat gue nenen. Iya. pas posisi Haji nenen, haji nenen. Imam Haji baca nenen, Fatihah ya. itu pikiran saya sama hati itu kayak ngobrol sama Allah gitu Pak Haji. Allah pasti ngasih modal saya. Minggu ini pasti saya 10 miliar. Itu terus kayak saya tuh senyum gitu Pak Haji. Nggak apa-apa. Tapi tetap kalau diucapkan nggak boleh Mas ya. Berarti kan ada di pikiran mati itu ya aku kadang sholat tuh seneng banget Pak Haji kalau musola itu. Malah Bapak udah sekarang meraktekin gitu. itu kan? Udah. Udah terkabul belum? Belum kan? Belum. Ini dikombinasi dengan nenen. Ya, Jadi ini. bapak Nenen, nenen, nenen. ibu Tete nanti. kendor ya, nenek. Iya, Kendor-kendor. iya nggak apa-apa. Lagi nanti. Nanti kan kenceng lagi. Naik Alhamdulillah lagi. Pak Haji kalau qobliyah ba'diyah sholat tepat waktu udah mulai Iya. on time. Ya, Lagi itu kan sholat. secara Ya. ibadah. Itu kan ke Allah. Ya. Ini habluminanas. Ya. Iya, sini. Nih, ke nenen. Nenen. Itu kan habluminallah. Ya udah. Nenen lagi. Udah ngebahas. Udah ke sholat Pak Haji balik lagi kan nenen. Nenen. Jadi nenen wajib ya Bu? Iya. Tiap hari ya? Oke ya Pak, bisa kan? Siap, Terima siap. aja ya kendor-kendor. Iya, nggak apa-apa Bu, Alat nggak ya, apa-apa. Udah Nah. alot aja. Iya, nah maksud saya sambil nenen Bapak berdoa, Ibu juga doain ubun-ubunnya Bapak. Gitu, sambil nenen. 10 miliar. Berarti 10 miliar. Duduk dong Pak Haji. Apa? Neneknya kalau saya ke dia kan tinggian dia. Mm. Berarti duduk. Kan tidurnya nenennya ditidurin, tidurin. di itu di gilesan baju. Anak saya tuh ketawa kenceng. Nenenin dipapal di gilesan. Iya. Aduh, Udah nggak ada penggilesan Pak Haji. nggak ada ya? Mesin cuci ada. Ya udah masukin. Mesin cuci ya. Iya. Diputer-puter. Iya. Ya Allah. Diputer-puter. Gitu kamu ketawa jadi ketawa. Bisa? Bisa Pak Haji. Nah, jadi ada gak yang susah dari 6 yang diterangin? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Ah, itu kasih centong, ajarin. Judulnya nenen ya. Nenen. Nenen. Hari ini nenen. Iya Pak Nenen nih Pak Haji. Ajarin. Pak Haji Marco. Nah, caranya semua. Maaf ya Bu. Jadi biasanya saya kalau ngembangin uang itu cari waktu yang lagi senggang, yang enak, yang hati kita lagi enak. Lagi mood gitu ya, lagi mood. Lagi sunyi, kita ngembangin uang ya. Salah satunya kita harus juga yakin bahwa yakin itu karena kita udah sedekah ke kandang, jam-jam kita diambil ke anak kandang, anak yatim, jadi kita yakin kita beribadah, kita sedekah, kita pakai yang melakukan novelnya Pak Haji dengan terteramat mengambil uang dengan uang yang uang biji gitu. Biasanya kalau saya itu saya buka dulu dengan Fatihah, dengan kalau misalnya Sumailah Dorpina bin Mustafa besar, Ya. awalnya bapak atau keluarga. Terus kita juga biasanya saya juga sudah mengalami Sumailah Dorpin bapak uang rupiah dengan jumlah 9 miliar pasti dia milik saya. Jadi Fatihah namanya. Nah setelah itu biasanya saya ucapin Alhamdulillah dulu sebanyak 9 kali. Dan biasanya juga saya bilang mengucapin yang mengharapkan doa Allah Subhanahu wa taala yang penyayang, kaya, maha jadi raja yang hidup di sebelah tanah aras, pencipta alam semesta. Allah mengabulkan semua hajat-hajat saya yang sekarang memenuhi uang dengan wasilahnya Pak Haji Susanto bin Sundur. Itu amin aminnya anak yatim pimpinan dari Bapak Haji Susanto bin Sundur. Biasanya di sini ada yang kayak gini kan cowoknya ini ganteng, ini juga ganteng. Kita panggil yang ini, yang cantik yang mari ya. Dan semuanya mereka tersenyum. Jadi saya biasa gini, Bismillahirrahmanirrahim. Yang seperti tadi ya,
dan Mahkamah Suara dan masalahnya pertikanan dipingin dari Bapak Hedi Suwanto, uang masuk yang warna merah, warna biru, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik masuk ke rekening saya. Kalau saya kan udah apa, misalnya rekening saya di 47522322 di bank BNI atau di bank BRI atas nama Haji Marco. Terus uang masuk dengan jumlah yang sangat banyak, dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Kenapa harus ratusan juta, ratusan miliar? Karena Allah itu maha kaya. Ya. Jadi kita mintanya banyak Bapak Haji. Jadi jangan gitu aja Allah, gitu aja. Jadi kita dan kita yakin juga bahwa itu Rahman Rahim ya, maha pengasih yang punya. Jadi kita panggil uang yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang warna merah, warna biru datang dari tetangga, dari rekening saya, penuhi pundi-pundi uang saya, baik yang di bank maupun di rumah maupun di dompet. Uang masuk dengan cara yang sangat mudah dan sangat menyenangkan. Uang masuk dengan jumlah yang sangat banyak dan juga ratusan juta, ratusan miliar. Dan apabila uang ini aku gunakan sebagai alat menjual beli, nanti kamu datang lagi ya dan undang teman-temanmu, sahabat-sahabatnya untuk datang ke rekening saya, ke bank saya, ke bank saya dan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Uang dinar, dirham, sterling, euro, dolar, American dolar, ringgit, pokoknya masuk. Aku tunggu ya, karena aku lagi butuh uang minggu ini, di hari ini, bulan ini 10 miliar. Nanti ya saya masuk. Kita harus yakin ya, tapi jangan dari mana nih, kapan, siapa nih masih ya, caranya gimana, itu malah capek ya. Kita yakinin bahwa kita itu sudah minta ke Allah, dan maaf ya, jangan ngarep besok harus datang gitu. Kita terserah Allah, ini Allah aja, dan yakin kita Allah ijabah kabulkan gitu. Dan semuanya butuh proses, ya proses. Kan ini lama banget, udah capek gitu. Jadi kita butuh proses dan semangat. Saya ada beberapa kali Pak. Kalau saya biasanya habis maghrib sampai isya, karena berhubung ada sholat Ibrahim, sholat Taubat. ini, jadi sekarang saya ganti. Biasanya habis sholat asar saya udah mandi, udah ganteng, nunggu maghrib, ya bisa dijadikan. Haji Marco ada videonya nggak sih? Kata-katanya panjang. Ada ya? di antara selain video Saya ada. biasanya ngelihatnya Pak Haji nih. Pak Haji itu sama. Ada aku ada. Ada. So, yang penting semangat, yakin, dan pasti komit. Amin. Enggak. Nah, ada pertanyaan lagi gak? Ada pertanyaan lagi nggak? Kira Saya rasa yang cukup Pak Haji. cukup Haji. Udah, ya cukup ya. Nanti kalau nggak ada lihat videonya lah. Iya. Maunya saya dipraktekin, dipaksain, harus bisa. Bisa? Bisa. Praktekin ya. Iya. Sip, terkabul. Sip. Cair 10 miliar. Amin.